Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lisnawati Borupinem, guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik di SMA Negeri 4 Pematang Siantar. Dalam video ini saya ingin membagikan perjalanan pembelajaran bersama peserta didik kelas 10 yang saya rancang sebagai pembelajaran mendalam menggunakan model problem-based learning, sebuah pendekatan yang mengajak siswa menemukan makna, bukan hanya menerima informasi. Sebagai guru, saya percaya bahwa seorang pendidik bukan hanya menyampaikan materi, tetapi menghadirkan inspirasi. Cerdas mengajar, tulus mengabdi, menginspirasi sepanjang hayat, menjadi jiwa dari setiap proses pembelajaran yang saya lakukan. Dengan pendekatan pembelajaran mendalam, saya berusaha cerdas mengajar melalui desain pembelajaran yang kreatif dan inovatif, sekaligus tetap tulus mendampingi perjalanan iman para peserta didik. Pembelajaran kami dimulai dengan isu yang dekat dengan kehidupan mereka, fenomena berita hoaks di media sosial. Di zaman ini, siswa berinteraksi setiap hari dengan informasi digital. Karena itu, saya menghadirkan kasus-kasus nyata berupa berita hoaks yang pernah viral di media massa. Siswa saya ajak memasuki persoalan ini, menganalisis fakta yang tersedia, membedakan kebenaran dan kebohongan, serta memahami dampaknya bagi kehidupan sosial. Melalui proses ini, siswa belajar bersikap kritis, bertanggung jawab, dan tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan. Disinilah kreativitas dan inovasi pembelajaran diperlukan. Bagaimana membuat pelajaran agama tetap relevan dan kontekstual, sekaligus memberi ruang bagi siswa untuk berpikir, berdialog, dan menyimpulkan. Nilai-nilai Kristiani seperti kejujuran, kebijaksanaan, dan cinta kebenaran dipadukan dengan kompetensi literasi digital yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kelompok berdiskusi, menelaah berita, mempertimbangkan dampaknya, dan menarik pesan moral yang sesuai dengan ajaran gereja. Melalui dialog ini, kualitas komunikasi siswa berkembang. Mereka belajar menyampaikan pendapat dengan santun, mendengarkan secara aktif, dan menghargai pikiran teman sekelasnya. Saya mendampingi mereka dengan hati, memastikan setiap proses menjadi pengalaman belajar yang bermakna. Dalam setiap langkah kecil itu, aku kembali melihat bahwa menjadi guru bukan sekadar mengajar, tetapi menemani perjalanan jiwa yang sedang bertumbuh. Di ruang kelas, aku belajar bahwa inspirasi tidak selalu hadir dari kata-kata besar, tetapi dari keberanian siswa untuk membuka pikirannya, dari ketekunan mereka menguji kebenaran, dan dari kesediaan mereka mengubah diri. Di sanalah tema, guru inspiratif, cerdas mengajar, tulus mengabdi, menginspirasi sepanjang hayat, tidak lagi menjadi slogan, tetapi menjadi napas dari setiap perjumpaan kami. Dan ketika hati mereka mulai digerakkan oleh kebenaran, aku tahu bahwa kami harus melanjutkan perjalanan ini lebih jauh, lebih dalam, menuju ruang hening tempat nilai-nilai itu dapat benar-benar berakar. Namun, pembelajaran mendalam tidak berhenti di ruang kelas. Untuk meneguhkan nilai yang dipelajari, kami melanjutkan proses ini melalui retret rohani di Rumah Retret Maria Bunda Karmel. Retret selama 3 hari 2 malam ini memberikan ruang bagi siswa untuk mengalami pendalaman iman secara personal, merenungkan bagaimana penggunaan media sosial memengaruhi kehidupan mereka, mengevaluasi kembali sikap mereka terhadap sesama, dan menemukan kembali panggilan untuk menjadi terang di tengah dunia digital. Proses ini tentu membutuhkan kolaborasi besar, orang tua,
guru, pihak sekolah, dan pengelola rumah retret turut bekerja sama agar kegiatan ini berjalan baik. Sebagai bagian dari implementasi nyata pembelajaran iman, siswa kami juga terlibat dalam pelayanan di Gereja Katolik Santo Laurentius Brindisi Pematang Siantar. Mereka tampil dalam paduan suara, menjadi pemazmur, lektor, dan petugas liturgi. Di sana mereka belajar bahwa iman tidak hanya dipahami, tetapi dihidupi, tidak hanya diajarkan, tetapi diwujudkan. Pelayanan ini membentuk karakter, meneguhkan tanggung jawab, sekaligus menanamkan nilai keteladanan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses pembelajaran ini, orang tua, rekan guru, sekolah, dan gereja. Semoga video ini menjadi kesaksian kecil tentang bagaimana pendidikan dapat menjadi jalan pelayanan dan cinta kasih. Tuhan memberkati.